Fadal Ustaz, antum tolong kasih tahu kita hal-hal yang sangat perlu dan yang kita belum tahu, karena beliau punya pengalaman internasional. Tepuk tangan semuanya teman-teman sekalian, bapak-bapak ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu Pak Cak Nun itu di Mesir 2 kali Pak. Pak Cak Nun datang ke Mesir membuat heboh karena menyanyikan lagu legenda, lagunya Ummu Kulsum dengan musik-musik yang sangat aneh bagi mereka. Kok bisa orang Indonesia? Cak Nun itu apa saja bisa. Ada hal yang perlu kami sampaikan. Kita mencari ketentraman. Rasulullah mengajarkan kita itu bisa tentram kalau dapat kesenangan, kenikmatan, hendaknya bersyukur, maka akan bisa tentram. Kalau mendapat kesulitan, mendapat cobaan, maka bersabar, yakin pasti akan tentram. Itu kunci. Maka umat Islam meskipun tidak kaya bisa tentram. Tadi dibilang 100.000 cukup, 50.000 cukup, 20.000 dicukup-cukupkan. Dan tentram. Namun ini salah disikapi. Kita maunya tentram saja. Di sisi yang lain Rasulullah mengajarkan orang yang lebih kuat itu lebih baik daripada orang yang lemah. Orang yang kaya itu lebih baik daripada orang miskin. Orang yang pinter lebih baik daripada orang yang kurang pinter. Yang ini yang sering tidak dikejar. Akhirnya kita tentram dalam ketinggalan. Apa yang disampaikan dan dicapai oleh Pak Saifullah tadi, yang coklat ini, seperti disampaikan tadi, kita berharap di Jogja ini ada Pak Saifullah yang banyak, yang kuat, yang kaya, yang pinter. Nah, kalau orang pinter, kalau orang kuat, kalau orang kaya, umat Islam semuanya seperti itu, sudah waktunya Singapura harus dikalahkan. Jadi kita jangan tentram diatur oleh Singapura. Kalau Pak Saifullah sudah memberi contoh yang sangat baik seperti ini, putra-putra daerah sini harus belajar ke beliau. Harus pasang niat. Orang tua semuanya harus dari sisi semangat ikuti Pak Saifullah. Belajar dari Pak Saifullah. Dan kita mendoakan Pak Saifullah dimudahkan, Pak Saifullah diberi rezeki, diberi kekuatan, diberi kecerdasan, supaya bisa membawa berkah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi diminta suatu hal yang baik dari Mesir. Saya itu penasaran, pengen melihat kampung-kampung di Mesir. Saya masuk ke kampung-kampung Mesir. Orang Mesir itu yang saya sangat salut, itu adalah dermawan. Dermawan maksudnya bagaimana? Dia membuat orang lain senang, membuat tamu senang. Sampai ada cerita, orang dapat tamu, makanan hanya cukup untuk keluarganya, untuk anaknya 2. Tapi tamunya itu 4. Apa caranya? Diajak tamu itu makan, istrinya pura-pura mematikan lampu, lampunya rusak.
Akhirnya mereka makan dalam kondisi gelap. Tuan rumahnya tangannya cuma nyenggol-nyenggol aja, supaya tamunya makan dengan lahap. Anaknya disuruh tidur. Ketika kita terkena krisis moneter, hampir 3.000 mahasiswa Indonesia pulang karena orang tuanya tidak bisa mengirim biaya. Duta besar mengunjungi ulama-ulama di Mesir, menyampaikan bahwa yang terjadi di Indonesia begini. Akhirnya anak-anak akan terancam pulang. Karena mahasiswa yang belajar di Mesir rata-rata lulusan pesantren. Lulusan pesantren rata-rata anaknya petani. Anaknya petani rata-rata petani kecil. Jadi dengan adanya krisis moneter, hampir 3.000 mahasiswa terancam pulang. Kata ulama besar di sana mengatakan, wallahi haram. Haram anak Indonesia pulang karena tidak bisa makan. Apa yang dilakukan? Esok harinya memerintahkan semua khatib Jumat untuk bicara 5 menit. Bantulah anak-anak Indonesia. Serempak. Ada yang membayar rumah sewaannya, ada yang memberi beasiswa, ada yang menanggung makannya, ada yang membayar SPP-nya. Dan saya termasuk yang ditugasi oleh Pak Duta. Bukan saya Pak Dutanya ya Pak. Saya ditugasi Pak Duta untuk menjaga meja, menerima bantuan orang yang datang. Kami dapati yang membantu itu jalan dari jauh sekali, pulang juga jalan. Sebelum pulang tanya, ada air nggak? Mau minum? Setelah kita ikuti, ternyata dia membayarkan semua gajinya di bulan itu dan dia bekerjanya penyapu jalanan. Itu banyak sekali, apalagi ketika terjadi tsunami di Aceh. Itu lebih terasa lagi kedermawaan mereka. Perlu kita pelajari, kita ikuti. Hampir rumah mereka, setiap rumah di kampung orang Mesir, ruang tamu, ruang tidur, dapur, lewat pintu belakang, ruang sapi atau kerbau. Rata-rata sapi atau kerbau betina. Dia dikawinkan, setelah itu hamil, punya anak. Anak itu diberi minum susu kerbau itu 2 minggu. Setelah itu dibohongin anaknya, dibuatkan susu-susuan. Sementara sang ibu sapi atau kerbau menghasilkan susu tiap hari paling tidak 10 liter dalam masa 6 bulan. Itu pula yang kemudian dijual, dibantukan kepada para mahasiswa kita. Saya rasa dengan kehidupan seperti itu, hidup akan tentram apabila disyukuri. Jadi Mesir bukan negara maju, tapi negara berilmu. Kita sering pergi ke universitas, ketemu dosen, ketemu dekan, ketemu kepala jurusan dalam satu bis kota. Di Indonesia ada 11, ya. Artinya kesederhanaan tidak menutup kedermawanan. Dan itu adalah sumber ketentraman. Saya kira ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nur, saya berterima kasih sekali atas apa yang beliau ungkapkan
pengetahuan yang baru, juga cara berpikir untuk tentram yang baru. Jadi nek wong Arab menurut beliau kan, terutama Mesir itu kan banyak loman wong nyah-nyoh. Sampai kalau ada tamu keluarganya sendiri dikorbankan untuk tidak makan tadi. Nah, saiki apa meneh Kanjeng Nabi kan ngoten nggih. Nah, tapi pada suatu hari Rasulullah itu dapat tamu Yahudi nggawa kurma akeh banget. Nah, biasanya Kanjeng Nabi itu nek ana kurma kiriman itu yo dipangan bareng ning kali itu Rasulullah itu ora nawani sapa-sapa no Sayyidina Umar, Abu Bakar kabeh ono. Kuwi ora dikeki dadi Rasulullah ning ngarepe wong sing ngirimi kuwi mau dipangan dhewe kae. Sampai kira-kira kalau ada kejadian itu yang berani ngomong ke Kanjeng Nabi siapa biasanya? Siapa biasanya di antara Abu Bakar dan lain-lain yang berani ngomong ke Rasulullah yang wonge terang-terangan kaya Bima Werkudara? Umar bin Khattab. Umar protes, Kanjeng Nabi, biasanya jenengan niku lan entuk ngene-ngene iki dibagi rata kabeh dhewe. Iki kok dipangan dhewe piye karepe? Akhirnya ketika tamunya pulang baru Rasulullah mengatakan, kenapa saya makan sendiri? Ada dua. Pertama, betapa senangnya dia melihat saya memakan oleh-olehnya itu. Nomor dua, kecut kabeh kuwi mau. Kene tak bagi berarti aku membagi kekejutan kepada kalian. Jadi saya makan sendiri. Lera enak kita pangan dhewe. Jadi saya ingin mengatakan sama Pak Nur, lomo apa ora lomo iki ana panggonane dhewe-dhewe. Bodho ra bodho, pinter ra pinter iki gumantung ngomong nang sapa maksud saya. Kalau ngomong nang wong cangkringan tak kokon pinter iki ya ora fair. Mending kowe rasa ngerti ngono-ngono kuwi. Gitu loh. Ning nek sing ning ngarepku iki mahasiswa, calon pejabat atau menteri di depan saya tak goblok-gobloki tenan. Kok kowe piye? Singapura diuyuhi wae kelelep kok. Kowe kalah karo Singapura piye kan gitu ngomongnya. Bodoh, kok sing pinter dadi pemerintah. Itu ane nek karo wong cangkringan ngongkon pinter piye karepe. Termasuk ke saya kan juga memanage itu. Ono barang masalah sing lebokke ati ra apa-apa, misale bojomu, anakmu, Kanjeng Nabi, Rasulullah, Islam lebokke ati. Ya. Terus masalah-masalah dagangmu, nyambut gawe-mu lebokke pikiran ra apa-apa ning aja mlebu ati banget-banget. Ngoten nggih? Aja kabeh kok lebokke ati. Ning nek masalah Indonesia, masalah Ahok salah apa ora salah, rasa mlebu ati, rasa mlebu utekmu, seleke tangan kiwamu kaya gombal kae. Gitu loh, dibagi-bagi. Maka saya mengatakan kepada sampean semua, kadang-kadang bodoh itu penting, kadang-kadang orang ngerti itu penting. Aku saiki takon nek kowe ngerti. Ashabul Kahfi jumlahe piro? Piro? Ada informasi di Quran? Allah mengatakan biarkan mereka berdebat. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan Rasulullah. Dan Allah orang ngandani piro jumlahnya coba. Dibiarkan kita tidak tahu. Jadi tidak tahu itu penting. Kadang-kadang pada saat yang tepat. Gimana? Nabi Muhammad Isra Mi'raj ping piro? Ping piro, Mas? Berapa kali Rasulullah Isra Mi'raj, Bapak? Sekali, lak sing dikandhake kowe. Anek misalnya seminggu ping 3 arep ngopo kowe? Ning ora kondo-kondo sing dikandhake mung pisan niku tok. Bisakah dipastikan hanya sekali? Tidak. Jadi tidak semua hal harus kita ketahui, itu maksud saya. Jadi saya terima kasih sama beliau, tapi aku ini ngomong ngarepe kanca-kanca ning desa ngene iki ya aja dibeban-bebani sing ora-ora. Singapura kon mikirke cah-cah ya mesake to Pak Nur. Aku kan mikir Singapura ya pecah ndase no. Wong kene iki ngomong Saipul wis sambat ra karu-karuan bab Singapura, malah wong-wong kon mikirke Singapura. Dan jangan dipikir mereka bodoh, mereka orang pinter. 40.000 cukup, ya toh? 20.000 dicukup-cukup iku butuh pinter ora kuwi nyukup-nyukupi 20.000. Aku takon, iso menteri sebutan jenenge sapa? Nyukup-nyukupke dhuwit 20.000. Iso ora? Kayak pekok nek bab ngono kuwi. Anda pinter, orang kecil di Indonesia itu pinter luar biasa. Pemerintah tidak membantu apa-apa, pemerintah malah ngel-ngel uripe rakyate, tapi rakyat Indonesia tetap hidup sejahtera sak iso-isone, ya ra? Itu pinter.
Sampean sangat pandai sebagai rakyat, gitu. Dan para pejabat itu sangat tidak mampu dan sangat bodoh untuk menjadi rakyat. Makanya mereka berlomba menjadi pejabat, dan ternyata setelah menjadi pejabat bodoh juga. Betul enggak? Dan sampean pandai menjadi rakyat, saking pintere wong cilik, iso wae urip nggo piye carane. Iso wae. Jadi semua itu ada tempatnya masing-masing. Pandai diperlukan ketika dia bermanfaat, bodoh diperlukan kalau bodoh itu menimbulkan manfaat, betul enggak? Jadi urusannya bukan pinter bodoh kaya miskin, urusannya adalah manfaat apa tidak. Ngerti nih loh. Kadang-kadang orang kaya menjadi jelek karena tidak bermanfaat. Kadang-kadang ada orang yang justru bermanfaat kalau dia tidak kaya. Ngerti nih loh. Ya saiki nek aku gelem rene iki, nek aku sugih banget, nek aku pejabat aku rene ora. Mungkin ora aku keliling bendina ini, kulawan wonten Sukoharjo ya. Nah aku dadi pejabat dhuwur mungkin ra ketemu ngene iki. Dadi manfaat endi aku kere gelandangan kaya kowe apa aku dadi menteri apa dadi presiden. Lah ya mulane alhamdulillah cak nun kere kan ngono. Itu ya Bapak sekalian ya. Bener lah aku cara berpikirnya. Jadi pokoknya nek pancen Allah ngekei kowe angel kuwi sing apik. Nek Allah ngekei enteng kuwi sing apik. Nah sing dititeni adalah Allah ngekei apa? Kudu titen bendino iki Allah apa dudu iki sing ngekeki. Kan ketara kuwi nggo sosial lak titen. Ngoten lho. Apa yang dari Allah pasti yang terbaik. Nek ora, saiki ngene wis. Kowe arep kok bantah piye? Ana sing irunge pesek, ana sing irunge manjung. Aku takon, sing luwih apik sing ndi? Sing apik sing wekmu kuwi. Nggih mboten? Nggih mboten? Lho, nek kowe ora ikhlas karo irungmu kuwi, tenan po dijolke. Yang terbaik adalah yang Allah berikan ke kita, itu yang bikin tentram. Jadi teman-teman sekalian, asal Anda kenal tahu bahwa Allah yang memberikan kepada Anda, menganugerahkan sesuatu kepada Anda, maka itulah yang terbaik. Dan itu yang bikin kita tentram. Aku ya sing ngene iki mengan. Apa sebabnya aku ora jenggoten? Ora mergo aku ora tresna karo Kanjeng Nabi, nek aku tak ingutan ming separo iki, kene ora cukup. Kerja macam-macam kowe. Apa sebabnya rambutku gondrong? Kowe ngerti ra rahasiane? Kuwi kene kuwi iki ngene, sret, nek sikine lurus ngene. Dadi nek aku ngene iki ketara nek raiku penceng. Mulane aku gondrong. Ora masalah apa-apa, kuwi mung nutupi elekku. Ya aku wis elek nih ya aja banget. Jadi tak tutupi aku gondrong. Tur Nabi dhewe jan rambutnya gondrong kan gitu. Alhamdulillah kok Nabi rambutnya gondrong. Nek Nabi Musa keriting, gimbal nonton niku mergo penggaweane kan berjuang kebenaran sok duel perang. Jadi nek perang wong penggaweane perang ora perlu sisiran, mulane digawe keriting. Nek Nabi Isa kan penggaweane kelembutan, cinta dan seterusnya, maka digawe lurus rambutnya. Nek Nabi Muhammad antara cinta dan kebenaran rambutnya antara keriting dan lurus, ikal ngene iki. Persis. Ngono ceritane. Aku iki suram cerdas kuwi wajan. Ngono kuwi asline gitu loh. Ya, lek GR apa ta? Kuwi Kanjeng Nabi kira-kira nesu ora? Ah, iso ae kowe iki ngono. Nek paling ngono ta? Yo ngono ta, paling ngono ki ta. Ente ora keguyon. Boleh ndak sama Allah guyon, boleh ndak? Aku takon wis. Haram ora kuwi? Terus karo Allah kudu ngene. Ya pas sembahyang aja njur guyon, ya toh. Tapi boleh ndak hati kita itu bercanda, manja, entuk toh? Anggar ora kebangetan, anggar ora ngerti batas sih, kan boleh. Lho, kok tak ceritani lho kayak banget lho Gusti Allah guyon iki. Oke, aku duwe cerita oke. Oke. Gusti Allah lagi nek kene njaluk, ya Allah, berilah aku ini coklatku ini pajaknya 4% ya Allah. Ngono kita, misalnya ngono ya. Terus Gusti Allah ngene. Wul, aku kurang ngopong kayak kowe. Jan angel, kabeh ya angel ramen kowe. Apa meneh sing wong cilik-cilik kae kok iso njaluk nangis nangis ngono kita. Dinesoni karo Gusti Allah nek njaluk, Saipul. Terus bar kuwi ora njaluk. Entuk sesasi ora njaluk, Saipul ora ndonga terus Gusti Allah mara meneh.
Kok sombong kowe ora njaluk aku? Piye kuwi? Ayo piye kuwi? Aneh to niku. Nek ora njaluk jare kok ora njaluk, nek njaluk engko kurang apa lek kae kok kowe njaluk-njaluk. Itu kan hidup tuh seperti itu namanya kemesraan. Betul enggak? Karo bojomu ya kudu ngono kuwi, mesra. Jajal nek ora diambung 3 dina. Terus ora kok suami macam apa? Ngono ta? Begitu hari keempat diambung, pura-pura lagi. Lah piye ta ya? Angel ta niku. Nah, tapi orang pi ngono kuwi sing indah ngono kuwi. Itu namanya estetika, itu namanya kesenian, itu namanya keindahan. Gitu loh Bapak sekalian, oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2017. Lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Yarzuqu min haitsu la yahtasib, atau memberi rizki dari arah yang tidak disangka. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin pertama, Mbah Nun meminta Pak Aris untuk mengungkapkan beberapa hal. Karena menurut Mbah Nun, beliau memiliki pengalaman internasional yang dapat menambah referensi kita bersama. Dan garis besar dari yang beliau ungkapkan adalah, pertama, beliau bercerita awal pertemuannya dengan Mbah Nun itu di Mesir. Kala itu, Mbah Nun sedang pentas di sana membawakan lagu-lagu legenda Ummul Kulsum dan berhasil membuat heboh karena rakyat Mesir sangat kagum ada orang Indonesia yang bisa membawakan lagu Ummul Kulsum dengan sangat baik, apalagi dengan alunan musik gamelan yang bagi mereka itu sangat mengagumkan. Poin selanjutnya, beliau mengungkapkan perihal ketentraman bersyukur. Menurutnya, manusia itu bisa tentram asalkan selalu bersyukur. Jadi, ketika dapat nikmat bersyukur, maka akan tentram. Dan ketika dapat ujian, maka bersabar dan yakin Allah akan membantu, maka akan tentram. Poin selanjutnya, beliau bercerita bahwa kelebihan orang Mesir salah satunya adalah royal. Bahkan dulu saat di Indonesia krisis moneter, di saat semua pelajar dari seluruh dunia pulang atau putus sekolah, pelajar Indonesia di Mesir banyak yang bertahan. Hal itu karena suatu ketika Duta Besar Indonesia mendatangi ulama-ulama Mesir, kemudian mengungkapkan keadaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, para ulama Mesir serentak berkhotbah menganjurkan seluruh umat Islam Mesir untuk membantu para pelajar dari Indonesia. Dan yang terjadi adalah banyak orang yang membantu pelajar asal Indonesia. Mulai dari ada yang menggratiskan kosnya, ada yang memberikan seluruh gaji 1 bulan untuk membantu, padahal dia seorang penyapu jalanan, dan masih banyak lagi. Intinya, menurut beliau, salah satu kelebihan orang Mesir adalah royal dan sederhana. Bahkan menurut beliau, sudah hal biasa bertemu dosen, profesor di dalam angkot. Menurut beliau, jika dunia seperti itu, maka hidup ini akan tentram. Jadi, Mesir harus dicontoh karena menurut beliau, Mesir itu bukan negara maju, tapi Mesir adalah negara yang berilmu. Poin selanjutnya dari Mbah Nun yang intinya adalah beliau mengungkapkan bahwa rakyat Indonesia itu sangat tangguh dan sangat hebat. Kalau soal bersyukur, kesederhanaan, dan kasih sayang, rakyat kecil adalah juaranya. Namun para kaum-kaum di atas itu yang rakus dan haus kursi kekuasaan itu yang justru merusak segalanya. Sementara kalau rakyatnya justru sangat tentram dan sangat pandai dalam bersyukur.
Intinya, kalau rakyat sebenarnya sudah beres, mereka sangat nerimo. Bahkan, negara, pemerintah yang dibayar dan diberi tunjangan untuk ngurusin rakyat, justru malah nyusahin rakyat, membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Kurang lebih itu gambaran atau garis besar dari yang Mbah Nun ungkapkan sebatas yang mampu kami tangkap. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan saya selalu saudaraku. Wassalamualaikum.